Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan kode matkul N704 dari Universitas Dian Nusantara. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi dengan topik Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum memasuki penjelasan, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Rini Anggraini dengan NIM A12 2021 06567, lalu ada Rizky Fajar Adi Ramadhani A12 2021 06591, lalu ada Rayhan Reza dengan NIM A12 2021 06626, ada Christian Alfani dengan NIM A12 2021 06680, lalu ada Yeskiel Brian dengan NIM A12 2021 06643, lalu yang terakhir ada Rafini Chandra dengan NIM A12 2021 06602. Pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan sebuah dasar filosofi negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip fundamental. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta di mana panca berarti 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Pancasila meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa Pancasila itu penting? Pancasila itu penting dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara, di mana menjadi fondasi bagi semua hukum dan kebijakan di Indonesia. Setiap undang-undang, kebijakan, dan peraturan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, Pancasila juga sebagai identitas nasional, di mana Pancasila mencerminkan Indonesia yang beragam. Prinsip-prinsip Pancasila mencerminkan semangat kebinekaan dan kerukunan di tengah-tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian menjadi panduan moral dan etika, Pancasila memberikan panduan moral dan etika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan toleransi, keadilan, dan persatuan. Yang keempat, Pancasila sebagai kerangka kebijakan. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pembentukan kebijakan publik dan pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah-tengah keberagaman. Prinsip-prinsipnya menekankan Pancasila itu penting untuk persatuan dan kesatuan serta gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Pancasila dan etika. Apa itu yang dimaksud dengan etika? Menurut Rushworth M. Kittler dalam buku How Good People Make Tough Choices, etika merupakan sebuah ilmu karakter manusia yang ideal atau ilmu kewajiban moral yang mengacu pada faktor-faktor seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang. Lalu bagaimana Pancasila berfungsi sebagai sistem etika? Pancasila dapat berfungsi sebagai sistem etika dengan cara 1. Pedoman moralitas, norma sosial, kerangka etika politik, penentu kebijakan publik, dan yang terakhir pemersatu bangsa. Selanjutnya, nilai dan norma etika Pancasila. Bagaimana sih mengaplikasikan nilai dan norma etika Pancasila? Berlandaskan dari 5 nilai Pancasila, 5 sila pada Pancasila. Yang pertama yaitu pada sila pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan mempertahankan toleransi antara umat beragama. Pada sila kedua, menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil terhadap sesama masyarakat Indonesia. Pada sila ketiga, mempertahankan persatuan bangsa dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Pada sila keempat, mengutamakan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan di setiap organisasi ataupun kemasyarakatan di Indonesia. Pada sila kelima, mendukung keadilan sosial dan kita dapat membuat masyarakat
yang harmonis, adil, dan sejahtera dengan cara ini. Selanjutnya, watak dan moral pada masyarakat Indonesia. Mengapa watak dan moral masyarakat Indonesia bisa menjadi masalah utama? Watak dan moral masyarakat Indonesia bisa menjadi masalah karena beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam masyarakat tersebut. Di mana faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya yang pertama adalah pengaruh dari globalisasi dan modernisasi, di mana adanya perubahan nilai tradisional dan juga materialisme di kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah kesenjangan sosial dan ekonomi, yaitu yang mempengaruhi moralitas dengan rasa ketidakadilan dan kemiskinan pada masyarakat. Yang ketiga adalah kurangnya pendidikan moral seperti pendidikan karakternya semakin melemah dan kurangnya teladan untuk anak bangsa. Yang keempat yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Yang kelima, pengaruh media dan teknologi, adanya konten negatif dan persebaran hoax. Yang keenam, kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial, yang mana ada peningkatan individualisme dan ketidakpedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, krisis identitas dan nilai mencakup ketidakjelasan identitas nasional yang menyebabkan krisis moral di masyarakat dan kurangnya penghayatan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Berikutnya, cara mengatasi masalah watak dan moral di masyarakat. Ada beberapa upaya untuk mengatasi masalah watak dan moral dalam masyarakat. Di antaranya, yang pertama, memperkuat pendidikan moral dan karakter dengan mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi melalui program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mengawasi dan mengatur konten media untuk meminimalkan dampak negatif dan menyebarkan konten yang mendidik. Yang kelima, mempromosikan figur-figur yang teladan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan gotong royong untuk memperkuat rasa peduli dan kebersamaan. Kemudian, argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Apa saja yang menjadi argumen intek Pancasila sebagai kode etik dan tantangan yang dihadapi seperti apa? Dasar filsafat dan moral. Ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya spiritualitas dan kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menggarisbawahi pentingnya demokrasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengedepankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Panduan perilaku. Pancasila memberikan pedoman perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, seperti gotong royong, toleransi, dan saling menghormati. Penjaga identitas nasional. Sebagai kode etik, Pancasila membantu menjaga dan memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama, implementasi konsisten. Meski nilai-nilai Pancasila dijunjung tinggi, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari sering kali tidak konsisten, terutama dalam dunia politik dan pemerintahan. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Arus globalisasi membawa nilai-nilai budaya asing yang dapat mempengaruhi dan menggeser nilai-nilai lokal yang dianut oleh Pancasila. Yang ketiga, pendidikan karakter. Pendidikan yang
berfokus pada aspek kognitif dan kurang menekankan pendidikan karakter dan etika berdasar Pancasila. Apakah ada solusi dalam menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, pendidikan Pancasila. Memperkuat pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik. Membuat dan menjalankan program untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti korupsi dan diskriminasi. Yang keempat, dialog antar budaya. Mendorong dialog antar budaya untuk membuat rasa persatuan dan saling pengertian di tengah keberagaman. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai sistem etika yang mengarahkan perilaku dan moral masyarakat. Kelima sila dalam Pancasila memberikan pedoman bagi kehidupan yang adil, beradab, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial. Pancasila menanamkan nilai-nilai seperti penghormatan terhadap agama, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Pancasila juga menghadapi tantangan seperti globalisasi, kesenjangan ekonomi, dan korupsi. Namun, dengan adanya pendidikan moral yang kuat, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat, nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sangat berfungsi sebagai pedoman moral, norma sosial, kerangka etika politik, penentu kebijakan publik, dan alat pemersatu bangsa. Dengan demikian, Pancasila memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, dan berkeadilan sosial. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.